Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aulia Dwi Saputri, NIM 1905 1214008 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Pada kali ini, saya akan membahas tentang cabling kabel UTP. Topik pembahasan inti kali ini yang akan saya bahas yaitu ada pengertian kabel UTP, karakteristik kabel UTP, kategori kabel UTP, jenis kabel pada jaringan kabel UTP, konektor kabel UTP, kelebihan dan kekurangan, serta di akhir video nanti akan ada simulasi pembuatan kabel UTP. Yang pertama, pengertian kabel UTP. Kabel Unshielded Twisted Pair atau yang biasa disingkat dengan UTP adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal komputer atau LAN. Kemudian fungsi dari kabel UTP adalah sebagai media transmisi dalam sebuah jaringan lokal atau yang biasa disebut dengan Local Area Network LAN. Karakteristik pada kabel UTP. Terdapat isolator pelindung luar. Kemudian bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps. Kemudian maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Jika lebih dari itu, membutuhkan repeater jaringan. Kemudian menggunakan soket RJ45. Terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi, dan kabel nomor 7 dan 8 memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Kemudian kategori pada kabel UTP. Kabel UTP kategori pertama, kabel jenis ini cocok digunakan untuk komunikasi telepon yang cenderung memiliki kecepatan transmisi data yang rendah, sehingga pada kabel UTP kategori pertama ini tidak cocok untuk mentransmisikan data internet. Kemudian, kabel UTP kategori kedua mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai dengan 4 Mbps. Kabel UTP kategori 3. Kabel ini digunakan pada jaringan berbasis 10 BST yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1 Mbps. Oh ya, 10 BST adalah kependekan dari 10 Mbps, baseband twisted pair. Kemudian, kabel UTP kategori keempat sering digunakan untuk topologi jaringan token ring. Kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 16 MB. Kemudian, kabel UTP kategori kelima. Kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 100 Mbps. Kemudian, kategori kelima mengalami pengembangan yang dinamakan sebagai kategori 5E. Pada kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps, setara dengan 1 GB. Kemudian frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan oleh kabel ini bisa mencapai 100 MHz. Kemudian kabel UTP kategori ke-6. Kabel jenis ini hampir sama dengan kabel UTP kategori ke-5E, di mana kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps. Kemudian frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 200 MHz. Kemudian yang terakhir ada kabel UTP kategori ke-7. Kabel ini bisa dilewati data hingga 1 GB per detik. Selain itu, frekuensi sinyal yang bisa dialiri di kabel ini bisa mencapai 100 MHz. Kemudian kita akan membahas tentang jenis kabel jaringan. Dalam jaringan LAN atau yang biasanya menggunakan Ethernet, sudah dikenal dua jenis kabel jaringan, yaitu kabel straight dan crossover, di mana keduanya memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan perangkat keras jaringan komputer yang digunakan. Kabel straight biasanya digunakan untuk menghubungkan koneksi dari port ke switch atau hub,
Sedangkan kabel cross digunakan untuk koneksi point to point antara dua komputer atau host yang dihubungkan lewat Ethernet card atau LAN card. Jenis kabel jaringan yang pertama yaitu ada kabel straight. Untuk membuat kabel UTP dengan tipe straight, beberapa orang menerapkan cara twin side, yaitu menyamakan susunan antara kedua ujung konektor RJ45 tanpa memperhatikan susunan warna yang dipakai. Yang digunakan adalah susunan warna menurut standar internasional yang telah dinamakan oleh Cisco sebagai urutan kabel tipe 568A dan tipe T568B. Ini perbedaan dari kabel T568A dan T568B. Kalau T568A itu urutannya adalah hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Kemudian kalau yang tipe T568B yaitu ada oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Kemudian urutan untuk memasang kabel tipe straight ini yaitu ujung A dan ujung B itu harus sama dengan urutan putih oranye, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Dan itu berlaku untuk ujung yang satunya lagi. Jadi kalau kabel straight ini ujung A dan ujung B itu sama. Kemudian contoh penggunaan kabel tipe straight. Contohnya yaitu untuk menghubungkan komputer dengan switch atau hub. Kemudian menghubungkan komputer dengan jaringan LAN pada modem kabel atau DSL. Kemudian menghubungkan router dengan jaringan LAN pada modem kabel atau DSL. Kemudian juga bisa untuk menghubungkan hub ke router. Kemudian jenis kabel jaringan yang kedua yaitu kabel crossover. Kabel crossover adalah kabel LAN yang memiliki urutan warna kabel yang berbeda pada kedua ujung konektor RJ45. Urutan pin untuk memasang kabel UTP crossover yaitu seperti ini ya, seperti pada di gambar. Ujung A dan ujung B berbeda. Kalau di gambar, ujung A-nya itu urutannya oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Kemudian pada ujung B yaitu ada hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Intinya pada kabel crossover ini salah satu ujung RJ45 menggunakan susunan T568A yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, dan ujung satunya lagi menggunakan susunan T568B. Kemudian contoh penggunaan kabel tipe crossover yaitu untuk menghubungkan dua komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, kemudian bisa juga untuk menghubungkan switch dan hub, kemudian juga untuk menghubungkan komputer dengan router. Kemudian konektor pada kabel UTP. Kabel UTP banyak dikenal dengan menggunakan konektor RJ45. Konektor RJ atau Registered Jack 45 adalah penghubung atau konektor kabel Ethernet yang digunakan dalam jaringan. Konektor RJ45
sebagai peralatan dalam jaringan yang bisa digunakan untuk jaringan telekomunikasi maupun jaringan internet. RJ ini merupakan konektor yang sudah terstandar untuk jaringan lokal seperti LAN maupun jaringan lainnya. Kelebihan dan kekurangan penggunaan kabel UTP. Kabel UTP juga memiliki kelebihan seperti mudah digunakan untuk instalasi, harganya yang terjangkau, mudah ditemukan di pasaran, mempunyai diameter yang ramping, mudah dilakukan pada saat kabel dikrimping, dan memiliki kualitas kabel yang baik. Tetapi pada kabel UTP juga memiliki kekurangan seperti mempunyai keterbatasan jarak dalam instalasi, yakni jarak jauh yang memiliki kapasitas maksimalnya 100 meter untuk instalasinya. Kemudian tidak mampu mencegah gangguan dari luar, misalnya gangguan cuaca dan lain sebagainya. Kemudian tidak sesuai jika digunakan pada medan yang berat dan tidak sesuai jika digunakan untuk daerah yang mempunyai geografis yang lebar dan luas. Berikut adalah video simulasi pembuatan kabel UTP. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan pembuatan kabel UTP tipe straight menggunakan urutan tipe T568B. Nah, ini diurutkan dulu kabelnya. Kemudian setelah itu kabelnya diluruskan. Nah, setelah itu kita urutkan sesuai tipe T568B. Sesuai standar yang dibuat oleh Cisco. Urutannya ada putih oranye, putih hijau, biru, kemudian ada putih biru, hijau. Ditata dulu ya kabelnya biar rapi. Nah, habis hijau ada putih coklat dan coklat. Nah, udah. Kalau udah sesuai gini, terus kita pasangi konektor RJ 45, terus kemudian kita crimping dan hasilnya udah jadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.